Kita harus melawan karena kita disudutkan. Kesetiaan kita dilecehkan. Harga diri kita mau direndahkan. Kami dan semua rakyat Lumajang berdiri di belakang Adipati. Kita bela kehormatan kita sampai tetes darah terakhir. Saudara-saudara, kita siapkan penyambutan yang paling keras. Siap, Gusti. Jadi kamu yang membawa pasukan Majapahit mengepung Gua Lumut Merah dan menyerang Cakradara dan Kudamerta? Ampun, Nyai. Hamba punya anak wanita yang membutuhkan biaya supaya tidak selalu terhina oleh pemuda-pemuda di desanya. Karena miskin, hamba ingin membelikan dia perhiasan dan pakaian yang layak. Kau tahu, beberapa hari yang lalu anakku diculik. Pasti ada kaitannya. Ternyata saudara seperguruanmu benar. Kau layak. Ampun, Nyai. Saya hanya menunjukkan putri Nyai kepada dia. Sungguh, saya tidak tahu apa rencana dia. Saya tidak ikut campur, Nyai. Siapa dia? Namanya Jabung Tarewes, Nyai. Apakah dia orang Majapahit? Dia pendekar yang sangat sakti, Nyai. Ayo jawab. Jangan suka berbelit-belit. Apakah dia orang Majapahit? Sungguh, hamba tidak tahu. Tapi dia bekerja untuk orang Majapahit. Jangan-jangan ada hubungannya dengan pasukan yang kulihat tadi. Sebelum pikiranku berubah, cepat pergi dari sini. Ya. Tadinya saya sangat mengharapkan bisa berperang beriringan dengan kamu. Saya ingin melihat kedahsyatan pedang naga puspa dengan jurus naga bumi yang digabung dengan sepi angin. Terus terang saya sangat bingung. Yang pikirannya busuk di Majapahit itu sebenarnya Tuan Halayuda. Dari dulu dia selalu mengadu domba. Mengguncang ketenangan negeri itu, entah apa maunya. Kenapa tidak kamu kejar? Sekarang dia menjadi penasihat raja. Menurut kamu, apa yang sebaiknya saya lakukan? Kamu sudah menjadi orang kepercayaan mendiang Gusti Pranaraja. Dan sekarang telah menjadi kepercayaan Tuan Nambi. Apalagi, berjuanglah sampai membela kesetiaan. Karena hanya orang yang setia saja yang akan harum namanya. Dan akan tetap dikenang sepanjang zaman. Seperti Empu Gandring misalnya? Iya, paling celaka sedikit di bawah nama agung beliau. Persiapkan benteng pertahanan di Pejarakan dan Desa Ganding. Dan lapis kedua di Desa Buhayabang dan Desa Rabut. Saya dan Made akan bertahan di Pejarakan. Kami persiapkan benteng di Ganding. Di sana banyak sekali warga kita. Lalu bagaimana dengan telik-telik sandi kita? Sudah langsung berangkat, Gusti. Kami sebar ke perbatasan barat dan jalanan pantai timur. Bagus. Halayuda akan membayar mahal atas fitnah kepada kita. Dia ini pasukan tanda yang Nanda perintahkan untuk menangkap Cakradara dan Kudamerta, Kanjeng Ibu. Ternyata pangeran itu benar-benar tidak punya budi pekerti. Dia membawa lari Putri Tabib yang pernah menolong Romo Prabu. Menurut kamu, apa alasan kedua pangeran itu lari ke Pasuruan I? Hamba tidak tahu, Gusti Ratu. Mungkin baik Pangeran Cakradara maupun Kudamerta tidak ingin negerinya terlibat perbuatan mereka. Tapi, waktu pasukan kami sampai di desa itu, ternyata menurut Telik Sandi, Pangeran Cakradara dan Kudamerta yang semula bersembunyi di dalam sebuah goa telah lari dengan putri orang yang telah menolongnya. Nyai Paricara, apa alasan dia menolong Cakradara? Mungkin mereka terluka saat dalam pengejaran. Hamba kurang tahu. Ternyata Cakradara berjiwa. Meski sudah diberi makan di piring emas, tetap saja mengais. Jangan buru-buru menghukum dia, Nanda Prabu. Belum tentu dia melarikan putri Nyai Paricara. Mungkin dia membawa ke negerinya untuk dijadikan dayang atau apapun. Tapi kabarnya, putri Nyai Paricara itu cantik sekali, Gusti Ratu. Apa istimewanya kalau dia cantik? Apa ada larangan seorang dayang berparas cantik? Bagaimanapun, gadis itu bukan keturunan bangsawan, bukan berdarah ksatria. Tidak pernah bisa membedakan masalah kasta, Kanjeng Ibu. Karena dia hanya berpikir dengan nafsunya.
Jaga bicaramu, Nanda Prabu. Mulut seorang raja mestinya seperti kitab suci, bukan seperti belumbang. Ada berita penting. Pangeran Cakradara harus diberitahu. Silakan. Ada apa? Ampun, Pangeran. Hamba melihat pasukan Majapahit dalam jumlah besar menuju kemari. Mereka pasti mau menangkap aku. Ayahanda Betara sudah aku beritahu. Kalau pasukan Majapahit datang ke sini, aku harus segera pergi. Ingatkan pada anak buahmu, jangan melakukan perlawanan. Dan yang penting, katakan aku tak pernah pulang. Mengerti? Mengerti, Pangeran. Siapkan kudaku yang paling bagus. Baik, Pangeran. Paman Ira, laporkan apapun yang terjadi ke tempat persembunyianku di Gedung Watu Gunung. Baik, Gusti. Bunda lebih percaya kepada pendapat Yunda Dewi, anakku. Tidak mungkin Cakradara berani mengkhianatimu. Itu tidak masuk akal. Kalau dia lebih memilih perempuan desa itu daripada seorang putri pewaris tahta Majapahit. Mungkin karena dikejar-kejar oleh pasukan Kanda Prabu. Kemudian putus asa. Lalu... Jangan menangisi sebuah kemungkinan, anakku. Karena kemungkinan yang lain bisa saja terjadi. Lebih baik kita berusaha mencari kepastian. Apa maksud ibu? Kita utus salah seorang bayangkari kita untuk menyelidiki langsung ke Tumapel. Apa benar Cakradara menyunting gadis desa itu? Atau hanya dipekerjakan sebagai seorang dayak? Atau mungkin kedua-duanya tidak? Bisa saja apa yang dilaporkan oleh Rayuyu itu cuma berita bohong, supaya kamu membenci Cakradara. Iya, kita suruh Empu Mada ke Tumapel. Kenapa dia? Empu Mada adalah seorang manggala aku. Dia setia dan sangat cerdas, Kanjeng Ibu. Baiklah, besok pagi kita panggil dia. Terus! Tarik terus! Tahan! Cepat sekali, Kakang. Kebetulan dekat sini banyak pohon jambi ya, Dinambi. Ada yang merencanakan bentengnya. Pintu gerbang ini akan sulit sekali dijebol, Gusti Pati. Kami menggunakan palang ganda. Sementara pasukan musuh tidak akan berani mendekat. Kami akan menghujani mereka dengan panah dari atas. Kalau bisa, gunakan benteng ini juga sebagai jebakan. Bagaimana jelasnya? Pertahanan seperti ini. Hanya mampu menahan serangan pertama dan kedua. Pada serangan ketiga, biasanya mereka menggunakan panah api untuk membuyarkan perhatian kita. Sementara mereka akan menjebol gerbang benteng dengan hamuk warak atau amukan badak. Jadi bagaimana sebaiknya? Wakul buaya mangap. Gunakan benteng ini sebagai sasaran penyerangan mereka. Sementara kekuatan utama kita terpusat dalam hutan di kanan kiri jalan itu. Iya, saya mengerti. Siasat ini harus dilakukan dengan cermat. Hanya dengan satu aba-aba. Kalau ada yang menyalahi perintah, akibatnya sangat berbahaya. Musuh tidak akan masuk ke dalam jebakan.
alih-alih akan menyerang kekuatan utama kita dengan siasat perang cakra. Saya mengerti, Adi. Ya. Kami masih bisa memaafkan Kanda Betara. Kalau benar-benar tidak terlibat, melindungi Pangeran Cakradara yang sudah resmi jadi buronan Majapahit. Tapi saran kami, sebaiknya Gusti segera menyerahkan putra Gusti kalau pulang untuk diadili di Majapahit. Akan kuantarkan sendiri ke kota raja kalau anakku pulang. Sampaikan kepada Dinda Prabu apa yang kukatakan. Baik, Kanda Betara. Kami mohon pamit. Akan terus berkeliling mencari jejak putra Kanda. Mungkin sampai ke Lumajang. Dengan tentara sebanyak itu, apa begitu jahat tindakan putraku? Tidak ada tindakan ksatria yang lebih jahat dari memasuki kaputren putri raja di malam hari. Kami pamit, Kanda Betara. Halayuda, tingkahmu sudah seperti Mahapati. Kakang percaya pada omongan Gusti Betara? Tidak penting apakah jawaban Betar Isfar itu benar atau salah. Yang penting mereka tahu bahwa kita benar-benar mencari dan mau menghukum anaknya. Dengan begitu, pikiran untuk mengawinkan Cakradara dengan Gusti Tribhuwana Tunggadewi jadi mentah dan bisa jadi mereka akan berpikir untuk membatalkannya. Kalau begitu percuma saya menculik gadis Pasulan satu. Tentu masih ada gunanya. Siasat Rayuyu yang menebar desas-desus bahwa Cakradara membawa lari gadis cantik itu tentu akan menggoyahkan kepercayaan Tribhuwana Tunggadewi dan juga Gusti Ibu Suli kepada Cakradara. Hamba siap menerima dawuh, Gusti Dewi. Mada, kamu pasti sudah mendengar berita simpang siur mengenai Pangeran Cakradara. Hamba mendengar dari pihak kanan dan kiri, Gusti Dewi. Selidiki berita itu. Apa benar dia membawa lari gadis desa dari Pasuruan satu? Barangkali yang penting adalah hamba mencari tahu di mana Pangeran Cakradara sekarang. Sebab sampai saat ini, pasukan yang dikirim para Dharma Putra belum ada yang pulang. Hamba yakin Pangeran Cakradara bersembunyi di satu tempat. Mungkin sudah pulang ke Tumapel? Antara lain hamba pasti ke sana. Tapi hamba khawatir, pasukan Majapahit yang mau menyerbu Lumajang juga akan mampir ke Singosari. Mustahil mereka melalui jalan pegunungan. Bukankah menyusuri pantai timur jauh lebih ringan? Itu hanya kecemasan hamba, Gusti Dewi. Sebab Tuan Halayuda benar-benar menginginkan tertangkapnya Pangeran Cakradara. Lindungi Kanda Cakradara, Paman Mada. Saya percaya, Paman pasti akan melakukan untuk saya. Hamba akan melakukan yang terbaik untuk Gusti Putri, apapun yang terjadi. Terima kasih, Paman. Bobo, Nada lebih senang tinggal di sini. Tidak ada yang mengganggu dan mengejek Nada. Tapi di sini kamu tidak punya teman, Nada. Bobo kan teman Nada. Di sini juga banyak ular, ada kalajengking, juga kelabang. Semuanya baik sama Nada. Apa yang harus saya lakukan? Halayuda menyebut nama Rayuyu. Siapa orang itu? Tetapi yang paling penting, di mana mereka menyekap anakku Ayu?
anak itu? Jambu Nada. Dia telah mengejutkan saya seperti orang yang mengintip dan memata-matai saya. Waktu dia lari, saya mengejarnya. Ternyata dia... Malam-malam kamu keluyuran, Nada. Sawar Gading lari lagi, Bobo. Saya cari terus. Saya lihat ada api. Saya mengintip. Terus orang itu kaget. Terus mengejar. Orang inilah yang telah menolong kamu lahir ke dunia, Nada. Namanya Bibi Meg. Siapa itu? Sawar Gading. Ular piaraannya.